6 jutaan sampai 7 jutaan itu per hari. Per hari ya. Jadi dikalilah 30 hari gitu kan Masya ya. Allah. Karena nggak ada hari liburnya. Hai Sobat Karir dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Ini Karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini Karir kedatangan tamu yang luar biasa. Mungkin pada saat kecil kita masih ingin menjadi seorang dokter, seorang guru, atau seorang tenaga teknik atau engineer semacam itu. Tapi pada kesempatan kali ini ada profesi luar biasa yang tidak pernah terbayangkan oleh kita semua, yaitu profesi sebagai seorang kapten. Dan kesempatan kali ini Karir kedatangan tamu kapten. Ini pasangan suami istri, dua-duanya kapten teman-teman, luar biasa. Kita akan berbagi cerita dan banyak mengulik kisah mengenai seorang kapten. Selamat datang Kapten Yana dan Kapten Arni. Selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Di kesempatan ini kita akan banyak bertanya mengenai profesi seorang kapten. Mungkin kapten bisa kenalan dulu nih dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Bagaimana kapten memulai profesinya dan mungkin dulu sejarahnya bagaimana kok kepikiran jadi kapten seperti itu. Silakan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Supriyatna. Saya Yana Supriyatna dari Bogor asli. Ini istri saya, Kapten Arni dari Makassar. Karena kami bisa ketemu, ternyata kami bisa ketemu itu karena saya kuliah di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Jadi di sanalah kita dipertemukan, yang dari pertama tahun 1998 kita pertama kali masuk, balok kosong masih disiksa sama-sama, dibasis apa semua. Begitu pulang, habis itu kita masih acuh. Nanti pulang belayar baru mulailah tumbuh benih-benih cinta. Jadi ini ceritanya dari zaman kuliah ya Kapten? Kita satu angkatan, 1 tahun masuk. Baik, itu dulu Kapten sebelum masuk ke pelayaran itu dari SMA atau dari sekolah kejuruan pelayaran? Saya dari STM negeri, dari STM Teknika, karena saya ngambil jurusan bagian teknik untuk ke kepala kapal mesin, chief engineer. Kalau ibu Kapten dari nautik. Jadi SMA ya? Iya benar. Jadi kita itu sebelum masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Politeknik Politeknik Ilmu Pelayaran di Makassar, itu kita berawal dari lulusan SMA. Sehingga setelah tamat SMA itu kemudian kita mendaftar menjadi di sekolah pelayaran itu, sehingga ya itulah awal titik ya sampai kita tuh berkarir menjadi seorang kapten seperti itu. Itu emang dari dulu udah pengen jadi kapten atau karena nggak ada pilihan lain Kapten? Oke. Kalau saya sendiri sih sebenarnya bukan sebuah cita-cita ya. Jadi awalnya itu saya di tahun 2000 pas lulus SMA itu saya sebenarnya mau mendaftar di Sekolah Tinggi Telekomunikasi yang di Bandung. Tapi karena tahun itu kan lagi kacau ya di 98 krisis itu. Nah, kemudian akhirnya ya sudah, kemudian ditawarkan ini ada loh sekolah yang luar biasa gitu ya, kita itu bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, kemudian kita bisa tanpa mengeluarkan biaya, kemudian sekolahnya juga bagus gitu kan. Nah disitulah akhirnya kemudian mendaftarlah di situ kan, karena sebenarnya keluarga dari saya sendiri itu sebenarnya rata-rata semua itu adalah pelaut gitu ya. Jadi kita itu profesionalnya itu adalah seorang pelaut sebenarnya. Nah kemudian yang di kapal itulah kemudian kita ada jabatannya sampai di level tertingginya itu adalah kapten ya, seperti itu. Kalau saya, karena saya berpikiran saya dari keluarga nggak mampu gitu, orang tua kerja biasa, kalau saya mengandelin kerja bikin perusahaan nggak mungkin kan, nggak ada modal. Terus saya lihat abang sepupu beliau sudah duluan belayar, tapi bukan jadi perwira lah, masih bawahan. Jadi saya bilang, bang
aku mau ikut belayar dong. Aduh jangan, kamu mendingan kuliah aja dulu gitu. Akhirnya daftar kuliah dan akhirnya lulus di Politeknik Ilmu Makassar itu 98. Itu jadi sekolahnya gratis ya, Kapten? Sekolahnya karena ini adalah negeri pemerintah gitu ya, jadi itu subsidi. Jadi kita karena memang karena dia adalah dari negeri ya gitu, sehingga itu bayarannya itu nggak full. Jadi namanya negeri pasti ada subsidi ya, dari segala, mulai dari bukunya dan lain hal itu semua ada subsidinya. Jadi kita sedikit lumayan lah terbantu seperti itu. Itu di Indonesia ada berapa ya sekolah seperti itu? Ada 3 untuk Tiga ya? negeri. Kalau kalau untuk sekolah tinggi ilmu pelayaran Sekolah itu tinggi. untuk di Indonesia itu sendiri itu sekarang sudah lumayan ya, banyak Sudah ya. banyak. Ada di Jakarta, Tangerang ada, kemudian di Semarang ada, Aceh. Jakarta ada, Aceh juga ada, sudah Sabang sampai Merauke itu. Nah kalau misalnya yang pada saat zamannya kami itu di 98 Baru tiga. itu baru Baru 3, tiga. ada di Semarang, ada di Jakarta, sama ada di Makassar. Makassar. Kalau sekarang yang banyak itu semuanya subsidi nggak ya? Oh, ini dia nih tanda kutip gitu ya. Tapi kalau negeri sih pasti Subsidi. masih Masih ada subsidi subsidi ya? seperti itu, karena memang udah komitmennya dari Departemen Perhubungan Perhubungan untuk Kelautan. bertanggung jawab terkait dengan instansi-instansi yang ada Di di bawahnya. bawahnya seperti itu. Kemudian kalau setelah dari lulus sekolah itu menjadi berkarir di kelautan, itu memang sudah mendapatkan dinas gitu, atau memang harus mendaftar sendiri? Iya, jadi kita kan kuliahnya ini, sekolahnya itu ada 4 tahun. Jadi 4 tahun, kemudian setelah 4 tahun itu pendidikan 3 tahun, kemudian 2 tahun dulu di awal, terus semester 1 1. tahun praktek. Iya, semester 1 sampai semester 4, kemudian semester 5 sampai semester 6 itu kita itu ada istilah prola. Jadi prakteknya di laut. Jadi kita itu sudah turun lapangan ya, jadi ikut di kapal gitu ya, untuk praktek gitu ya, untuk mengenal bagaimana sih di kapal itu seperti apa gitu. Jadi semua pembelajaran yang ada di darat gitu, yang ada di kampus itu untuk praktiknya itu di kapal gitu. Jadi kita langsung tuh. Nah kemudian setelah 1 tahun di kapal, balik lagi tuh kita ke kampus untuk semester akhir, sekaligus itu skripsi, kemudian di situ kita wisuda. Nah setelah wisuda ini gitu ya, keluar tuh kita tuh ijazahnya. Nah ternyata karena tadi ya luar biasa nih, profesi yang luar biasa, terkhusus itu untuk perempuan. Nah kalau perempuan ini tantangannya luar biasa, karena pada saat itu namanya orang laut gitu ya, orang yang bekerja di kapal, profesionalnya pelaut sebagai seorang perempuan itu masih jarang, sehingga pun perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa menerima tuh perempuan gitu. Dan pada saat kuliah itu berapa nih jumlah perempuannya, Kapten? 4. Nah itu jadi Paling cantik 4. Paling cantik ya. 4. Nah saya itu satu angkatan, kita di tahun 98 itu ada 220 ya, 220 orang. Nah itu kita untuk perempuannya sendiri itu cuma 4 orang. Masya Allah, Iya. luar biasa ya. Wonder Woman di antara para pria. Benar-benar Wonder Woman gitu ya. Itu luar biasa tuh. Sempat nggak kepikiran, Kapten Arni, pada saat setelah lulus itu, apa iya bisa nggak ya seorang perempuan menjadi kapten? Sempat minder nggak waktu itu? Nah itu dia, jadi pada saat kita itu di kampus kan memang sudah diberikan gambaran ya, apalagi nah ini spesialnya kalau kita itu di sekolah negeri gitu ya. Nah itu kita memang sudah 99% itu sudah dijamin untuk bekerja gitu, jadi peluang untuk menerima kita itu banyak. Nah sehingga mungkin ini yang membedakan kalau kita itu kuliah di luar lain gitu ya, yang bukan profesional gitu ya, misalnya yang umum gitu, yang universitas. Nah kalau di sekolah pelayaran ini sendiri, kita itu luar biasa, karena kita setelah lulus itu sudah ada garansi gitu ya. Nah pada saat kita praktek itu sudah memberikan garansi untuk kita,
supaya nanti kalau selesai ini kita balik lagi ke sana gitu. Nah, tinggal kita nih, kita mau nggak balik ke situ dengan gaji, nah itu ya, dengan gaji yang sekian gitu. Nah ini Iya. persoalannya adalah salary gitu. Nah itu nanti juga bakal saya tanya tuh. Punten ini, kalau secara jabatan, Mm-mm. begitu lulus pertama dari kuliah tadi, Mm-mm. Kapten Yana mungkin bisa cerita nggak langsung jadi kapten atau gimana nih perjalanan Iya. karirnya? Jadi begitu lulus kan kita keluar namanya ijazah kelas 3. Ijazah kelas 3 itu ada limitationnya, cuman sampai jabatan apa. Kelas 3 itu kebanyakan cuman limitation sampai mualim 2 sama mualim 3. Nah, jadi memang jangan dibilang jangan cari enaknya aja. Pasti kita mengalami dari yang fase paling kecil dulu, gaji paling kecil pun kita udah mengalami. Nah, setelah belayar kita 2 tahun dengan ijazah kelas 3 itu, kita balik ke kampus dengan belajar sekitar 6 bulanan, kita lulus dengan ijazah kelas 2. Nah, ijazah kelas 2 itu nanti dapat limitationnya lagi sampai mualim 1. Itu otomatis gaji naik kan. Nah, setelah mualim 1 kita belayar lagi 2 tahun, masuk balik kampus sekitar 4 sampai 6 bulan, baru keluar ijazah 1. Nah, di situ keluar ijazahnya Master Marine, itu mau nggak mau kita disebutnya sebagai kapten. Jadi setelah kuliah, kapten bekerja, kuliah lagi, Iya, bekerja lagi, nggak ada kuliah selesainya. lagi. Iya. Nah, itu Jenjangnya banyak. berarti S berapa ya? Iya, kalau di S3 kali ya? Iya, S3. kalau di apa namanya, kalau di darat itu sudah setara dengan S3. S3, Iya. udah dokter nih. Iya. Masya Allah. Kan makanya ijazahnya kan Master Marine. Oh, Tapi kalau untuk di laut sendiri, untuk profesional seorang pelaut itu dia Master Marine. Jadi kita dipanggilnya kapten gitu ya, sebagai title-nya gitu. siap. Nah, kemudian ini mungkin pertanyaan teman-teman nih. Kalau udah berlayar nih, kapten, biasanya berapa lama di perjalanan itu? Dulu kalau masih zamannya saya bujangan, kontrak belayar itu setahun, terus belayar sebulanan. Sekarang begitu punya istri, punya anak, paling cuma 2 sampai 3 bulan, sudah nggak sanggup lagi menahan rindu. Terus gimana, kapten, kalau lagi di perjalanan ini biasanya dalam kapal itu kaptennya berapa? Kaptennya 1. Satu. Terus istirahatnya kapan? Jadi di bawah kapten itu ada chief officer, nanti ada mualim 2, mualim 3. Nanti mereka itu yang berdinas Bertugas, untuk ya. jaga. Bertugas untuk jaga. Nah, kapten sebagai standby 24 jam, in case emergency kita dipanggil. Jadi kalau sebagai kapten itu tanggung jawabnya apa Yes. aja? Kapten mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi di kapal itu kan ada position ya. Jadi mulai tadi yang dikatakan suami ya, bahwa di kapal itu ada mulai dari kapten gitu ya, nakoda itu adalah kapten, kemudian chief officer, kemudian ada second officer, kemudian ada third officer. Nah, kalau di saya sendiri itu kemarin ada port officer, jadi junior officer gitu. Jadi yang baru lulus dari kampus itu bisa jadi junior officer. Nah, untuk bagaimana tanggung jawabnya seorang kapten atau pekerjaan di atas pekerjaan seorang kapten itu di atas kapal, dia bertanggung jawab secara keseluruhan tuh terkait bagaimana keselamatan kapal ini, termasuk krunya, kemudian termasuk muatannya, dan juga termasuk kapalnya, bagaimana kapal ini dibawa berlayar sampai ke pelabuhan tujuan dengan aman, selamat, yang pastinya ekonomis. Nah itu yang luar biasanya itu kapten tuh. Tanggung jawabnya lumayan cukup sangat berat, teman-teman, menanggung seluruh kapal dan jiwa yang ada di dalamnya. Dan pastinya ini gajinya besar dong, kapten. Masya Allah. Boleh nggak, kapten, ceritain berapa sih gaji kapten itu, biar teman-teman nih pengen pada jadi kapten semua nih. Gajinya sih kalau per day ya, kalau per day itu, nah ini macam-macam nih tergantung kapalnya. Jadi ada yang offshore, ada yang tanker, ada yang bulk carrier. Tapi kalau sudah sebatas nahkoda itu salary-nya itu, gajinya sendiri itu tergantung kapalnya. Jadi kalau kapal dalam negeri itu minimal 75 juta per bulan. Kalau yang
sudah keluar. berlayar keluar atau offshore itu biasanya per day-nya itu sampai 500 atau 600 USD per day gitu ya. Berapa duit ya? Jadi sekitar 6 jutaan sampai 7 jutaan itu per hari. Per hari ya? Iya, jadi dikalilah 30 hari gitu kan Masya ya. Allah. Karena nggak ada hari liburnya. Teman-teman pengen nggak jadi kapten? Masya Sekolah dulu. Luar biasa ini kapten. Kemudian gini kapten, ini mungkin teman-teman di sana mau tanya. Kalau lagi di jalan, kan sudah berkeluarga, pastinya beda dong tantangan dengan pada saat masih bujang. Ya. Kapten komunikasinya gimana? Nah, alhamdulillah kalau sekarang di zaman modern ini hampir semua kapal sudah memiliki WiFi. Oh gitu ya. Jadi memang udah ada jalurnya Sudah ya. ada WiFi-nya. Kalau sekarang sudah persyaratan dari setiap negara sebuah kapal harus memiliki WiFi. Tapi wifi itu berarti kan dia terhubung dengan satelit ya. Jadi kita bisa komunikasi 24 jam dengan keluarga. Oh, luar biasa. Kalau ya. zaman pertama saya lulus mungkin masih menggunakan telepon satelit. Ya, yang waktu Itu itu masih berbayar per banget, detik mahal. gitu ya. Masya Allah. Dan kita pernah ya, itu pada saat awal-awal itu kita kan saya berlayar, beliau berlayar, dan itu kita nggak pernah satu kapal. Nah, kemudian kalau kita komunikasi cuman by email, jadi kita bercerita bahwa saya ini posisinya di sini, di sini, di sini, di sini sampai tanggal sekian gitu. Jadi kayak gitu, jadi by email aja. Jadi nggak pernah teleponan karena yang di sini dapat, karena dulu kalau masih satelit pada saat kita berlayar itu sangat sulit ya untuk kita berkomunikasi, tapi sekarang luar biasa gitu ya, perkembangan teknologi yang luar biasa ya. sehingga sekarang udah 24 jam gitu. Nah itu sih, sehingga ya berkomunikasinya kalau dulu tuh by email, terus kemudian paling kita kalau misalnya tetap baru ngomong aja paling bisa I miss you, udah selesai tutup tuh gitu. Mahal kan? Kapten bisa ceritain nggak suka dukanya gimana menjadi seorang kapten? Suka duka, kalau sukanya itu tanggal 5. Gajian ya? Gajian. Kalau nggak sukanya ya kalau pas lagi ada masalah itu baru kerasa. Tapi setelah masalah tersebut bisa kita atasi, seneng banget, seneng gitu. Biasanya masalah apa nih kapten? Ya macam-macam, dari lautnya berombak atau gimana, ada kru yang bermasalah atau gimana. Karena kru bermasalah juga menghambat ke operasional jadi nantinya. Nah kalau itu berarti tugas kapten juga ya untuk Ya, sebagai Penanggung jawab. penanggung jawab, pimpinan, orang tua, kakak, untuk semua. Jadi mesti semua bisa Berbaur, diayomi, ya. bisa di approach ya, Iya. supaya lancar Harus, nih harus perjalanan. kekeluargaan karena kita satu rumah di situ. Betul. Karena kan kapal itu terbayang nggak kalau misalnya kapal itu kita berlayar dan ruang geraknya sempit gitu ya, kebayang kalau misalnya ada salah satu awaknya dendam. saja yang nggak Nggak nyaman, nggak kooperatif, itu kan kebayang ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Sehingga benar-benar bagaimana kita itu membuat mereka itu dalam kondisi yang tetap harmonis sehingga ya mereka happy gitu dengan pekerjaannya seperti itu. Kalau menentukan kru tadi, kapten punya kewenangan nggak untuk milih siapa kru kapten gitu? Enggak. Jadi kita itu Kantor yang Kantor. itu by perusahaan ya, yang mereka pada saat, karena ada pergantian kru change itu pada saat nanti misalnya 6 bulan atau 8 bulan atau bahkan setahun, itu nanti tuh ada pergantian. Jadi nanti yang kapten ini di atas kapal menerima krunya itu ya sudah yang by dari perusahaan ini. Tapi kalau perusahaan itu memang juga Terseleksi. by experience gitu ya, yang bisa jadi misalnya posisi chief officer, nah itu harus ada minimal experience 2 tahun di kapal yang sama misalnya kayak gitu. Jadi nggak sembarangan. Nah, kalau jadi kapten ini pasti ada lisensinya ya kapten ya? Iya. Itu ada expired time-nya nggak? 5 tahun sekali. Jadi harus perpanjangan Sekolah lagi. lagi, sekolah Oh, lagi, sekolah lagi. Masya Allah. Endorse. Iya, Gitu jadi ya. endorse ya. Selain ijazah utama juga ada SCTW sertifikat, itu 5 tahun sekali juga 5 tahun kita sekali. sekolah. Jadi nggak ada habisnya. Sudah berubah masih sekolah. Luar Jadi biasa. ada ijazah profesional, terus kemudian ada sertifikasi pendukung.
gitu ya. Jadi kalau ijazah ini lisensinya nih kalau misalnya kita sudah selesai misalnya itu yang tadi ya, yang ANT 1, kalau di kita itu istilahnya ahli nautika tingkat 1 gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang diperpanjang itu ada endorsement-nya gitu ya, yang mengesahkan terkait dengan lisensi ini. Nah, tapi kalau yang sertifikasi yang lainnya SCTW gitu ya, itu yang keluaran AIMO gitu ya. Nah, itu memang ada batasnya bahwa per 5 tahun itu harus di revalidasi gitu ya, untuk memastikan ini masih pemahamannya masih ingat nggak ya gitu. Nah, itu international license atau nasional? Internasional. Berarti sebenarnya kapten tuh bisa daftar di negara manapun ya? Iya. Kalau saya udah banyak perusahaan asing. Iya, kalau memang hampir 80% perusahaan asing. Perusahaan asing. Iya. Kalau beliau memang perusahaannya saya 80 kemarin ya. Di perusahaan Indonesia ya karena masalah COVID lagi merebak di luar, nggak bisa keluar negeri. Ya daripada nganggur kita kerja di dalam negeri aja. Luar biasa ya. Jadi teman-teman kalau pengen keluar negeri nih jadi kapten, udah berapa negara nih kapten? Nggak tahu, udah banyak banget. Jadi udah ke seluruh benua hampir udah dijalanin ya. Eropa belum. Eropa belum. Nah, insya Allah kalau jadi minggu ini ke Siprus, Eropa. Masya Allah teman-teman, ini siapa yang pengen keluar negeri jadilah kapten. Masya Allah. Jalan-jalan gratis. Jalan-jalan gratis. Jadi kalau dulu sebelum zamannya COVID itu tiba di negara mana kita bisa jalan-jalan, menikmatin tempat-tempat wisata gratis. Kalau sekarang masih bisa juga nggak ya? Ya ini terkendala COVID sekarang. Tapi kalau udah dibuka, mudah-mudahan udah buka. Bisa jalan lagi ya. Ya ampun, luar biasa. Iya, Masya Allah. Kalau Kapten Arni juga sama dong pastinya. Udah ke semua negara dong, pasti pengalamannya lebih luas kan dengan kita tahu negara lain. Nah itu jadi luar biasa ya, karena masing-masing negara ini Masya Allah ya punya ciri khas terus. Nah kita kalau udah masuk di sebuah pelabuhan itu, kita itu kalau sudah selesai tugasnya semua, nanti ada agent ya yang jemput maksudnya sebagai entertainnya perusahaan yang ada di misalnya negara tujuan, kita diantar mau kemana gitu ya, di entertain gitu. Jadi itulah tadi yang saya masih kaitkan tadi suka dukanya gimana. Sukanya itu sih kita bisa jalan-jalan gratis, kemudian nanti pada saat kita sampai di satu negara, dari negara satu ke negara yang lainnya, kita itu di entertain gitu ya. Masya Allah luar biasa. Dan yang paling penting adalah tadi pada saat sudah tanggal gajian. Tapi pernah nggak Kapten dengan udah sering ke berbagai negara itu merasa bosan di kapal? Merasa bosan dengan pekerjaannya, atau udah menjadi bagian hidup, bagian dari hobi gitu? Kalau bosan sih relatif ya. Karena kadang pada saat kita di kapal itu kita pengen ke rumah gitu. Nah kalau di rumah pengen ke kapal gitu. Jadi makanya saya bilang itu kayak gimana ya, dibilang bosan nggak juga gitu ya, tapi dirindu gitu. Nah itu luar biasanya tuh. Tapi insya Allah lah, pasti suatu saat kita akan di darat, kita bangun bisnis, jadi nggak selamanya di kapal. Iya, harus begitu ya. Biar ketemu sama keluarga tiap hari. Nah, Kapten mau nanya lagi nih, selama perjalanan pernah nggak mengalami entah itu badai atau ombak atau dalam keadaan genting? Yang di Masa Lembo. Kalau saya pernah. Jadi banget. Pada saat sebenarnya masih di Indonesia ya, kebetulan itu di Laut Masa Lembo. Masa Lembo itu di mana ya? Jawa. Antara Kalimantan sama Sulawesi. Iya. Jadi masih di Laut Jawa itu ya. Nah itu kami mengalami kerusakan engine. Ya, jadi automatically kapal nggak bisa maju gitu ya, nggak bisa bergerak. Nah itu kami selama 10 hari di sana itu ombang-ambing gitu. Nah antara mistik dengan enggak sih gitu ya, karena luar biasa. Jadi selama 3 hari perbaikan itu, kemudian engine-nya ini, karena kan di kapal itu ada 2 departemen ya, yang pertama untuk deck sama kemudian di engine. Nah untuk yang bertanggung jawab terhadap bagaimana mesin ini jalan gitu ya. Nah kemudian kerusakan mesin nih,
Nah, selama 10 hari kami di sana terombang-ambing, dan 3 hari itu kemudian perbaikan oleh teknisi, oleh orang-orang yang di engine departemen ini. Kemudian itu kapalnya bisa maju, nggak bisa nyala engine-nya, tapi dia jalannya mundur. Nah gitu, jangkar yang kami turunkan itu, yang kami lego itu bisa naik. Nah kemudian karena kami kehabisan makanan, akhirnya bongkar tuh ya kontainer yang berisi makanan, dan di situ saya baru ngerasain, waduh ini nggak punya nasi gitu ya, ngerasain buang-buang makanan. Nah itu sedih banget. Akhirnya kita makan makanan yang itu loh, yang buat makanan ayam yang jagung yang sudah kutuan itu, kita tuh sangrai karena sudah nggak punya bahan apa-apa gitu. Garam pun habis. Nah itu baru tuh nggak bisa digigit tuh makanan. Nah kemudian besoknya kami bongkar lagi kontainer yang ada. Kebetulan kami bawa ikan tuna yang masih beku itu kan. Nah itu dibongkar karena setiap kapal yang mau mengantarkan permakanan itu nggak bisa merapat karena ombaknya yang tinggi banget. Jadi pada saat itu tim rescue juga nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu benar-benar yang kekuatan doa ya. Cuman berpasrah aja. Nah itulah ya pelaut, kalau misalnya nanti kena bahaya aja atau lagi dalam kondisi seperti itu aja baru tuh ingat Allah. Masya Allah teman-teman, gajinya gede tapi resikonya juga gede. Jadi high risk high income. Masya Allah, benar. Tinggal pilih yang mana, mau high risk high income atau yang sebaliknya. Nah Kapten, mungkin pertanyaannya udah cukup lumayan banyak, bisa digali. Nanti barangkali mungkin teman-teman yang pengen bertanya boleh tuh kirim di kolom komen atau komentar. Insya Allah nanti kami akan tanyakan kembali kepada Kapten apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin masih belum kita sampaikan pada podcast kali ini. Closing statement dong Kapten. Oke, baik, untuk sahabat karir gitu yang ada di luar sana yang ingin menjadi seorang kapten atau seorang pelaut, ini adalah karir yang sangat-sangat menjanjikan pastinya, walaupun tadi ya high risk gitu ya, high income, tapi Masya Allah ini adalah sesuatu hal yang menjanjikan untuk masa depan yang jauh lebih baik pastinya, karena tadi ya terhitung tuh 600 US per day gitu ya. Nah pun kemudian untuk masuk di sekolah-sekolahnya pun sekarang itu sudah gampang banget karena sudah banyak di seluruh Indonesia gitu ya. Yang pastinya pun kalau misalnya kita nggak tamat SMA itu untuk di SMP-nya juga sudah ada. Cuman memang kalau mau untuk yang secara langsung gitu ya, maka kita setelah tamat SMA tuh bisa langsung masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Nah itu ada di Jakarta, ada di Makassar, pokoknya seluruh di Indonesia itu ada semua hari ini. Keywordnya kalau di Google Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Ya, dari Kapten? Dari saya, jangan pernah takut untuk bermimpi, bisa jalan-jalan, akhirnya kenyataan. Jadi belajarlah terus dan berusaha. Ya, baik Sobat Karir dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kali ini. Luar biasa dari Kapten Yana dan Kapten Arni pada kesempatan ini untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Terus ikuti channel Ini Karir. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum.